Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dengan Carpe Makabi Bumi Anggrek. Hari Jumat tanggal 15 September 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 523 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Kiranya kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara umum kita mengenal bahwa keyahudian memiliki sebuah tradisi yang disebut dengan sunat. Dan sunat itu adalah menunjukkan keyahudiannya. Dan simbol tentang sunat menandakan secara lahiriah bahwa ia meyakini keyahudiannya sebagai bangsa pilihan dengan disunat. Bagaimana dengan firman Tuhan hari ini yang mengajak kita untuk melihat perspektif yang lain yang lebih dalam, bahwa kekristenan juga bukan hanya berbicara salib, berbicara simbol, dan di mana-mana banyak simbol. Ada juga yang menggunakan atribut-atribut kekristenan. Namun yang ingin dikatakan firman Tuhan adalah jauh lebih baik dari hal yang simbolik adalah dengan rohaniah, atau yang disebut dengan spiritual. Paulus memaparkan bahwa bila seseorang hidup benar di hadapan Tuhan dengan ketulusan, maka mereka akan berkenan di hadapannya, melebihi daripada kaum bersunat. Dan ini menunjukkan bahwa kekristenan bukan hanya berbicara tentang kelompok ataupun komunitas, tapi lebih dalam dari situ adalah pengenalan yang baik tentang kekristenan. Dan itu ditunjukkan
dengan memaknai hidup dalam Tuhan yang kita terima dengan baptisan dengan berguna. Amangin kasih Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang dibaptis menandakan bahwa ada pembersihan dari dosa turunan, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan dosa yang telah dilakukan oleh orang sebelum orang itu dibaptis. Untuk itulah Rasul Paulus sekali lagi memberikan kritikan pedas dan keras kepada kaum Yahudi yang terlalu mengagungkan kata sunat dalam hal lahiriah. Bukan hal yang salah ketika seseorang menggunakan simbolik dalam hidupnya. Namun jauh melebihi itu makna dalam kekristenan yang ditunjukkan dengan sunat melalui baptisan adalah sebuah pengukuhan dari apa yang telah ia maknai tentang Yesus Kristus. Amangin yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kritik Paulus bagi kita pada hari ini bukan diarahkan kepada hal sunat yang simbolik, tapi sunat yang disebut dengan perubahan, pembaharuan, bahwa menjadi orang Kristen bukan dilihat dari kebiasaan, tapi sebuah kedalaman dari tradisi, di mana Paulus menjelaskan status istimewa sebagai orang Yahudi tidak menyebabkan Yahudi terlindung dari hukuman terakhir. Hukum Taurat bukan berarti terlindung dari hukum Tuhan. Jika seorang melakukan hukum Taurat dalam aplikasi yang disebut dengan bersunat, maka Paulus memberi pandangan yang disebut dengan diaptri atau sebuah ironi dengan membandingkan sesuatu yang lahiriah dengan yang rohani, ternyata jauh lebih menguntungkan dan baik yang rohani. Karena itulah Paulus mengecam mereka karena mereka memahami hukum Taurat secara hukum, seolah-olah manusia wajib melakukan tuntunan hukum, sedangkan Tuhan wajib memberikan keselamatan sebagai upah. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, bahwa pertumbuhan iman, kedewasaan iman membuat kita mengenal Allah dan kebenaran. Paulus menunjukkan kepada kejujuran Allah yang menghukumi orang yang bersalah sama dengan orang yang melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat, namun ukurannya, keselamatan yang dapat diterima hanya berasal dari hukum Allah semata. Karena itulah mari kita memberikan suatu pemahaman yang lebih dalam bahwa kepemilikan dari pengetahuan dan tuntunan hidup yang mendewasakan adalah dengan melahirkan sebuah pemahaman yang benar. Sunat itu baik, tapi jauh lebih baik adalah menuruti hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jika sunat mempunyai peran dan fungsi, baptisan jauh lebih dekat karena berasal dan berfirman dari Allah. Mari bersyukur untukmu hari ini. Mari meletakkan kebaikan Tuhan dan melakukan hukum bukan karena paksaan, bukan karena ingin mendapatkan kebaikan, tapi karena ingin menyenangkan Tuhan yang memberikan tuntunan hidup dan tatanan hidup yang lebih baik. Selamat beraktivitas, selamat mengembangkan diri untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Terima kasih Tuhan untuk tuntunanmu hari ini. Biarlah setiap rancangan Tuhan selalu hidup dalam kehidupan kami pribadi dan mendapati kebaikan Tuhan senantiasa.
Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-mu senantiasa. Amin.